Aku wasiatkan kepada kalian
wasam'i, dan mau mendengar dengan seksama, wa ta'ati, dan taat penuh dengan ketulusan. Kenapa sudah ada kalimat takwa kok ditambahkan wasam'i wa ta'ati? Karena Bapak Ibu, zaman dulu, zaman sekarang juga masih Pak, ada orang mukmin, ada orang munafik. Yang membedakan, kalau orang mukmin ketika dia mendapatkan wasiat semacam ini, dia menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Itu mukmin. Kalau orang munafik beda, sami'na wa asayna. Orang munafik jawabnya begitu, sami'na, kami dengar, wa asayna, tapi kami bermaksiat. Diomongin mah manggut-manggut Pak, kelihatannya dikerjain enggak? Enggak, itu namanya munafik. Kelihatannya kalau dinasihati serius, kayak dengerin serius, tapi nggak dikerjakan. Itu bedanya mukmin dengan munafik. Nah, orang mukmin dia takwa, sami'na wa ata'na. Ini dimaksud wasami wa ta'ati. Wa in kana 'abdan habasyiyyan, wa in kana, walaupun ada orang yang memberikan perintah, orang yang nyuruh kebaikan, abdan itu seorang hamba, habasyiyyan, hamba Habsyi, Ethiopia, itu Habsyi. Walaupun yang memberikan perintah, yang mengajak kebaikan, yang mengajak kebenaran itu seorang budak, seorang hamba sahaya, udah hamba Ethiopia lagi. Bapak tahu ya, dari Ethiopia orang kan bagaimana itu. Walaupun kondisi seperti itu, kalau itu kebenaran, jawab sami'na wa ata'na. Jadi salah. Sami'na wa ata'na artinya orang mukmin harus mau menerima kebenaran dari siapapun, tidak pandang bulu. Kalau itu benar, kita terima dengan lapang dada. Inilah mukmin Pak. Orang mukmin jangan tinggi hati. Dinasihatin bener, bukannya terima kasih malah marah. Emang lu siapa? Ada orang begitu, malah marah, tersinggung. Dinasihatin, tersinggung, marah. Karena dia melihat, bukan melihat kalimat baiknya, tapi melihat orang yang menyampaikan kalimat itu. Makanya ini bedanya orang mukmin, orang munafik. Kalau orang munafik, dia lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong orang kaya, punya jabatan tinggi, punya pengaruh besar, ya dia taat, nggak peduli perintahnya kayak apa. Tapi kalau orang mukmin yang dilihat bukan orangnya, tapi kalimatnya. Kalau kalimat itu benar, walaupun datangnya dari anak kita selaku orang tua jangan tersinggung. Banyak orang tua yang gak bisa terima nasihat dari anaknya, betul. Banyak suami yang gak bisa terima nasihat dari istrinya, betul. Ada, hadir orangnya. Jangan jadi suami yang angkuh, tinggi hati. Kadang-kadang itu aneh loh Pak, ada suami itu aneh. Dinasihatin istri gak mau terima. Giliran dinasihatin istri orang lain dia terima. Ini nih baru nasihat, padahal sama yang diomongin istri itu sama. Ini kan aneh suami aneh. Tinggi hati, dia gak mau terima kebenaran. Saya pernah mendapatkan sebuah nasihat yang berharga dari orang yang dianggap gila. Saya sering sampaikan ini karena ini terkesan di saya sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Ketika saya masih kuliah di PTII, pulang dari kuliah hujan, nggak bawa jas hujan, hanya saya menepi. Kayak semacam halte buat itu, saya nepi di situ. Ternyata di sebelah saya sudah ada orang lebih dulu.
orangnya ya biasa disebut orang gila ya, ODGJ. Karena saya perokok, hujan-hujan kan enaknya rokok. Saya keluarin rokok, saya nyalain, orang gila itu nyolek. Itu artinya apa? Minta rokok. Saya gak mau ribet, gak mau panjang lebar, saya kasih 2 biar selesai urusan. Saya kasih 2 itu ditolak. Pikir saya kurang, saya kasih 3 batang, ditolak. Saya kegetan gak mau berantem sama orang gila kayak gitu. Sama bungkus-bungkusnya saya kasihkan. Diterima, dia ngambil 1, terus dibalikin lagi. Sambil ngomong, mulut 1 kalau kasih banyak. Begitu. Coba kalau bapak di posisi orang itu, bapak mengambil banyak apa dikit? Kira-kira kalau bapak di posisi dia yang diterima yang banyak apa yang sedikit? Yang banyak kan? Sebatang atau sebungkus? Sebungkus kan? Berarti yang gila siapa, yang marah siapa? Berarti yang marah siapa? Orang itu ternyata lebih panas kan? Dia sadar betul mulutnya 1, berarti butuhnya 1. Lah orang yang ngaku waras, mulutnya 1 tapi mintanya ada begitu. Emang begitu rata-rata. Ya ini kan kebalik-balik, siapa yang waras, siapa yang di situ saya Masya Allah mandek gitu. Ternyata dia lebih waras daripada saya. Begitu. Jadi kita mengambil pelajaran, mengambil kebenaran. Walaupun datangnya dari orang yang dianggap gila sekalipun, kalau itu kebenaran, sami'na wa ata'na. Jangan keras hati. Orang dulu Pak dibinasakan Allah itu gara-gara keras hati, tinggi hati. Contohnya siapa? Contohnya yaitu Abu Lahab. Bapak tahu Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Abu Lahab itu senang ketika Rasulullah itu lahir. Sangat senangnya budaknya dimerdekakan. Namun begitu Rasul tumbuh jadi orang yang makin cerdas, pengaruhnya makin besar, Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya itu malah menentang, memusuhi Rasulullah, bukan karena mengingkari ajarannya, tapi karena gengsi taat kepada Rasulullah. Mungkin kalau Bapak Ibu hidup di zaman Rasulullah bisa jadi Bapak Ibu bukan ikut kelompok Nabi Muhammad, tapi ikut kelompok. Bisa jadi Pak, saya kasih gambarannya. Nabi Muhammad itu yatim piatu. Nabi Muhammad itu kerjaannya menggembalakan kambing, domba. Itu masyhur. Nabi Muhammad bekerja sama Siti Khadijah. Akhirnya diambil sebagai suami. Bayangkan tokoh besar Abu Jahal, Abu Lahab, tiba-tiba dia mau menerima dakwah Rasulullah. Itu sesuatu yang berat. Masa tokoh besar kok tunduk sama mantan penggembala? Itu yang terjadi di psikologi saat itu Pak. Nah kalau Bapak kira-kira hidup di zaman itu, kira-kira mau ikut Nabi Muhammad Abu Jahal? Bisa jadi Abu Jahal Pak. Karena itu mereka melihat bukan kebenaran, tapi siapa dia? Masa penggembala kambing yatim piatu gitu kok ngajak-ngajak agama baru? Luar biasa. Itulah orang kafir. Maka ketika kita mengaku seorang mukmin saat ini kita mukmin, sikap yang paling utama adalah kalau itu kebenaran, terima dengan ucapan sami'na wa ata'na. Begitu. Jangan malah nyolot, galak, malah musuhi. Jangan. Berarti Bapak bukan mukmin. Sikap itu bukan sikap mukmin. Itu yang dimaksud. Walaupun itu dari budak sehari. Fa'innahu, maka sesungguhnya man, siapa saja yang aisyu, yang hidup
minkum dari kalian semua, wahai para sahabat maksudnya. Kalau Rasulullah ini saat khutbah wada, saat khutbah wada di hadapan seluruh muslimin. Yang hidup minkum dari kalian semua ba'di setelah kewafatanku, setelah aku tiada, kata Rasulullah, fasayara, maka akan melihat ikhtilafan katsiran, perselisihan yang besar. Dan itu terbukti, Pak. Begitu Rasulullah wafat, kan luar biasa itu, Pak. Perselisihan itu langsung muncul. Bayangkan, Nabi Muhammad wafat 3 hari baru dikuburkan. Bapak kalau baca sejarah, Nabi Muhammad wafat 3 hari itu baru dikuburkan. Kemana itu orang-orang? Orang-orang berselisih. Siapa pengganti Nabi Muhammad? Siapa bakal jadi khalifah? Berselisih. Itu baru ditinggal wafat, jedanya masih sebentar sekali. Itu udah berselisih sampai Rasulullah butuh waktu 3 hari baru dimakamkan. Bagaimana dengan kita? Udah 1500 tahun yang lalu daripada zaman Rasulullah. Maka jangan heran kalau banyak perselisihan nanti. Disinilah kalau pengen selamat, Rasulullah udah pesan nih. Kalau pengen selamat, fa'alaikum bisunnati. Fa'alaikum maka wajib atas kalian semua. Wajib apa? Bisunnati, memegang sunnahku. Memegang sunnahku. Di samping kita pegang Al-Quran, kita pegang sunnah Rasulullah. Ingat, hadis ini tidak berhenti di sini, Pak. Dilanjut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah dari khulafa'ir rasyidin. Jadi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi jangan berhenti di Rasulullah, karena pesannya begitu. Pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Jadi jangan kayak orang sebelah. Ya pokoknya ini sunnah Rasul, yang ini bukan sunnah Rasul, ini sunnah sahabat, gak usah. Jangan begitu, karena redaksinya sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Gitu. Kalau pengen selamat dari perselisihan. Makanya kenapa kita penting ngaji, kita penting untuk thalabul ilmi, biar kita itu selamat. Karena untuk memahami sunnah Rasulullah, untuk memahami sunnah khulafa'ir rasyidin, itu gak cukup hanya lihat Google, YouTube itu gak cukup, Pak. Bapak butuh namanya guru yang membimbing, butuh referensi, kitab yang jelas. Seperti ini kita ngaji, kitabnya jelas, riwayatnya jelas. Itu penting. Udah begitu Bapak harus cari guru yang punya sanad keilmuan sambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penting, Pak. Sebab ilmu itu berdasarkan periwayatan. Enggak kok katanya begini, enggak boleh ngomong katanya, Pak. Harus ada referensinya. Enggak boleh kayaknya juga enggak boleh. Ini halal, kayaknya haram. Enggak boleh, harus jelas mana halal, mana haram. Maka di sini kita butuh yang namanya referensi, kitabnya, gurunya yang bersambung sana sampai Rasulullah SAW. Maka ini sering saya sampaikan, bukan untuk nombong, tapi untuk mempertegas disiplin suatu ilmu. Al-Quran, saya panjang besar-besar di pondok silsilah sanad Al-Quran saya. Saya baca, saya urutan ke-47 di situ. Dari guru saya, dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad kita, saya dari guru saya, dari jalur Bahari Masfuq, saya urutan 49. Dari jalur Bahari Maimun Zubair, saya urutan 38. Itu kan Pak, sampai kepada Rasulullah. Ilmu Thariqah saya Qadriyah Nasyabandiyah. Saya
ulang 39 dari mursyid saya Syekh Muhammad Siddiq di Kudus Sami terus. Nah itu namanya disiplin ilmu. Dengan begitu ilmu yang kita dapatkan originalnya itu masih terjaga, autentiknya masih terjaga karena punya sanad yang sambung. Tapi kalau nggak punya sanad, kamu dapat info dari Google. Ibu tahu Google? Jadi dia nggak mau ngaji Pak. Pokoknya kalau dia pengen tahu tinggal klik Google gitu aja. Bahaya ini Pak. Ilmu agama tidak bisa otodidak, nggak boleh. Harus punya guru, punya sanad. Nggak boleh otodidak. Nah, ini dalam rangka merawat ilmunya Allah. Ya kita bisa pegang selamat, pegang sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Al-mahdiyyin itu yang pasti mendapatkan hidayah, orang-orang yang dipastikan mendapatkan hidayah. Jadi 4 khulafaur rasyidin Pak, itu orang-orang yang dijamin masuk surga, dijamin mendapatkan hidayah. Kalau ada kelompok mengkafir-kafirkan sahabat Abu Bakar, dikafirkan sahabat Umar, dikafirkan, yang diunggulkan cuma Sayyidina Ali toh, jangan pernah diikuti, itu sesat. Kelompok sebelah ini begitu Pak. Jadi dia mengkafirkan Abu Bakar kafir, Umar, Utsman, Lanatullah, udah begitu aja Pak. Yang diunggulkan cuma Sayyidina Ali toh. Itu sesat, saya pastikan sesat. Karena Rasulullah pesannya nggak begitu. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Mereka yang begitu tuh jangan sampai diikuti. Bapak nanti terbawa sesat. Tamassaku biha, tamassaku, maka berpeganglah kalian semua. Biha dengan sunnah tersebut, sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Pegang. Biar selamat dari perselisihan, biar tidak salah jalan. Wa'addu, dan gigitlah alaiha, terhadap sunnah tersebut, bin nawahidi, dengan gigi geraham. Jadi digambarkan Rasulullah pegang sunnah seperti orang yang gigit dengan kuat. Gigit itu kalau kuat dengan gigi seri apa gigi geraham? Geraham Pak kalau pengen kuat. Makanya orang kalau gigi geraham udah habis makannya susah. Lari-larian. Gigi geraham. Ini sebuah kinayah, sebuah perumpamaan gigit yang kuat. Apalagi akhir zaman Pak, pegang sunnah seperti pegang bara. Banyak sekali orang Muslim malu mau sholat. Kenapa kok malu sholat? Habis yang lain gak ada yang sholat sih. Ada gak begitu? Woi, ibu udah ke pantai belum? 9 bis gak ada yang sholat subuh. Woi, jadi berapa bis? Oh belum. 9 bis, berarti berapa orang tuh? 1 bis 50 orang kali 9. Itu gak pada sholat Pak. Giliran udah bawa mukena tuh cuma ditenteng-tenteng doang. Kenapa gak sholat? Gak enak, gak ada yang sholat sih. Gak sholat. Kan aneh Pak, orang muslim sholat tapi malu, kan aneh. Seperti itu gambaran akhir zaman tuh Pak. Jadi pengantin pengen keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tapi tidak sholat pengantinnya. Ada? Boleh, ada nggak? Ibu dulu waktu jadi pengantin sholat apa enggak? Berarti waktu jadi pengantin sholat apa enggak? Jawab jujur. Ada tuh Pak. Rata-rata yang lebih parah pengejeknya itu kita nggak sholat. Wih, pengejek. Ya begini, itu
kita nggak sholat. Alasannya sepele, kenapa Ustaz? Kalau sore ini Allah banyak Ustaz, nggak sempat sholat, tidak ada. Padahal dia muslim yang punya hajat, muslim tahunya tidak, lu kenapa nggak sholat? Seperti pegang barang, orang muslim malu ngerjain kewajiban. Itu yang harus diwaspadai. Anak usia SMP, SMA, sholat subuh langka tepat waktu. Betul nggak? Bu, betul nggak? Yang punya anak remaja, SMP, SMA aja, gimana sholat subuh? Rata-rata belum nggak sholat subuh. Yang aneh orang tuanya membiarkan begitu saja, nggak ada marahan, omelan, nggak ada teguran, dibiarkan begitu saja. Betul? Terjadi nggak? Terjadi nggak? Saya tanya, kenapa nggak diomelin? Aduh Ustaz, capek saya ini. Sekarang saya malah takut, kenapa galakkan dia? Tuh kan, aneh-aneh. Orang tua takut bilangin sholat kepada anaknya. Itu bahasa zaman itu begitu. Makanya Bu, ingat-ingat ya, Pak. Ketika Bapak membiarkan orang yang tinggal serumah nggak sholat, jangan harap rumah itu ada keberkahan. Jangan harap. Kenapa? Karena Bapak membiarkan merawat orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Bapak rajin, bapaknya rajin tekun, ibunya rajin tekun, tapi anaknya nggak sholat dibiarkan, jangan berkah rumah tangganya, pasti berantakan. Ya, anfusakum wa ahlikum. Jangan merasa yang penting saya nggak bisa Pak, itu satu paket. Nah, dan itulah tantangan kita nih sebagai orang tua akhir zaman yang berarti berdasarkan anak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhdatsatil umur, terhadap pembaharuan atau perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin wa kullu bid'atin dolalatun, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin, dan setiap yang sesat finnar, berada di dalam neraka. Hadis ini sahih, cuma cara memahaminya orang berbeda. Menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, betul bahwa setiap yang baru itu bid'ah. Tapi mereka membagi bahwa bid'ah itu ada tiga. Secara umum ada dua dulu deh, nanti saya rinci. Ada dua, satu bid'ah dolalah, yang kedua bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah itu bid'ah yang jelek, yang sesat. Contohnya apa? Kewajiban kita sehari semalam sholat 5 waktu. Kata mereka, jangan hitung-hitungan lah kalau sholat, kita wajibkan aja 9 waktu. Gimana? Dia berubah dari 5 menjadi 9. Dia itu lebih baik. Bid'ah enggak? Bid'ah. Sesat enggak? Sesat. Jangan sok-sok baik sama Tuhan. Udahlah, orang-orang 5 kita 9 biar keren. Namun Tuhan sesat. Kewajibannya 5 waktu, dia kerjain 3 waktu. Ada? Ada kan? Banyak. Jangan 3 kerjain 1 waktu juga ada. Itu yang disebut bid'ah sesat yang begitu. Yang kedua bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah baik memang ada. Dari zaman Umar bin Khattab itu sudah banyak bid'ah. Contohnya apa? Yaitu sebuah
kodifikasi Al-Quran, yaitu penulisan Al-Quran. Zaman Rasulullah, Al-Quran itu tidak ditulis. Al-Quran itu ditulis secara khusus oleh penulis Rasulullah, juru tulis Rasulullah. Sahabat hanya menghafal, dihafal dulu, tradisinya itu dihafal. Oleh Umar bin Khattab diusulkan, ini kalau nggak ditulis lama-lama Quran hilang. Sebab para sahabat banyak yang gugur di medan juang. Diusulkan oleh Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya saya itu menjadi khalifah. Kata Abu Bakar, saya tak berani wahai Umar, ini bid'ah. Umar menjawab, betul ini bid'ah, tapi inilah bid'ah yang paling baik. Sebab kalau nggak ditulis di Al-Quran, bahaya dari generasi kita nggak bisa belajar Al-Quran. Akhirnya Quran ditulis menjadi mushaf, sekarang ada di tangan kita semua. Itu jasanya Umar bin Khattab. Bagus nggak Pak? Bayangin kalau Quran nggak ditulis, Bapak gimana belajarnya? Ngafal, Yasin aja nggak apa-apa. Al-Mulk setiap kaji dibaca aja masih nggak apa-apa. Al-Kafirun aja bulet nggak ketemu ujungnya. Kok malah dihafal? Susah. Dan barangkali Umar bin Khattab, kita bisa belajar Al-Quran dengan mushaf. Itu jasanya Umar. Banyak sekali Pak, termasuk tarawih. Gak ada tarawih zaman Rasulullah itu berjamaah, itu gak ada Pak. Sekali-kalinya tuh Rasulullah pernah diikutin sahabat bermakmum, terus Rasulullah gak keluar lagi, jadi gak ada jamaah sholat tarawih. Ada itu karena perintahnya Umar bin Khattab. Dan bid'ah juga. Bagus kan? Coba kalau gak ada sholat tarawih berjamaah, kira-kira pada ngerjain gak Pak? Bareng-bareng aja berat, apalagi sendiri-sendiri ya. Itu disebut bid'ah hasanah. Jadi jangan dipukul rata. Wah ini bid'ah sesat, bid'ah sejarah. Jangan dipukul rata. Ada juga bid'ah yang baik, yang hasanah, selama tidak bertabrakan dengan syariat Islam. Begitu. Dan bid'ah itu sesuatu yang berlaku dalam urusan agama Pak. Di luar agama gak ada aturan bid'ah, ini benar, ini gak ada Pak. Contoh, minum, itu kan variasi. Ada yang air bening, ada yang hitam, ada yang coklat. Bid'ah gak Pak? Rasulullah ngopi ya Pak? Gak ada urusan kalau begini Pak. Sebab ini sifatnya sesuatu yang sosial. Kalau sosial atau muamalah ini gak ada urusan. Selama gak ada larangan, hukumnya boleh. Jangan dikait-kaitkan ngopi bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena Rasulullah gak pernah ngopi. Merokok. Jangan begitu urusannya, sifatnya manusia sosial begini. Gak ada kaitannya bid'ah. Selama gak ada larangan, hukumnya boleh. Pakai kain sarung boleh, pakai celana boleh, pakai kaos, pakai batik boleh. Jadi jangan salah paham. Nah kalau semua dengan bid'ah, ya wajah kita juga bid'ah Pak. Mungkin lo bid'ah. Kenapa? Zaman Rasulullah gak ada mungkin begitu. Jadi kemana-mana kan. Kita tidak gampang menganggap orang itu bid'ah terus mendesak-desakkan neraka-neraka itu. Itu bahaya. Selanjutnya hadis berikutnya. Ada satu. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan wahyu ila Dawud kepada Nabi Dawud. Nah, wahyunya begini. Ma min abdin ya'tasimu bi. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba ya'tasimu yang berpegang teguh bi denganku. Di sini
sisi Allah. Duna khalqi, selain hambaku. Jadi dia pegang teguh kepadaku, bukan kepada hambaku. A'rif dzalika min niyatihi. A'rifu, aku mengetahui, dzalika, hal seperti itu, min niyatihi, dari niat si hamba tersebut. Artinya kalau hamba itu benar-benar pegang teguh kepada Allah, bukan kepada selain Allah, fataqiduhu samawati, fataqiduhu, maka hampir-hampir itu orang, as-samawatu, dan langit-langit, biman, dengan orang-orang, fiha, biman, dengan makhluk, fiha, yang tinggal di langit, illa ja'altu lahu, illa, tidaklah hamba tersebut, illa, kecuali, ja'altu, aku akan menjadikan, lahu, kepada hamba tersebut, min baini dzalika, di antara itu semua, antara dirinya dengan langit, antara dirinya dengan makhluk-makhluk yang tinggal di langit tadi, Allah jadikan apa? Makhrojan, jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan hidup. Jadi siapapun orang yang pegang teguh sama Allah, pasti, nggak usah pakai insya Allah Pak, pasti akan diberikan jalan keluar dari semua permasalahan. Ini sesuai dengan Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah sungguh-sungguh, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan untuk orang tersebut makhraja, solusi, jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya. Maka Bapak Ibu kalau ada masalah, jangan kemana-mana, buru-buru ambil wudu, sholat 2 rakaat, sholat aja, doa, ya Allah, saya punya masalah ini sebutkan. Jangan malah lari dari Allah. Kalau lari dari Allah, dapat belur kita Pak. Ibaratnya udah jatuh ketiban, ada masalah, malah lari dari Allah, ya malah dapat belur. Deketin Allah, pasti diberikan solusi. Yang kedua, wahyu kedua, wa ma min 'abdin, dan tidaklah seorang hamba yang qasimu, yang berpegang teguh, bimakhlukin, dengan makhluk, duni, yaitu selain aku, kata Allah. Berpegang teguh dengan makhluk, contohnya apa? Ya banyak Pak. Ada orang itu lebih ngandelin, saya punya kenalan, jabatan tinggi, tenang, saya duit banyak, gampang itu mah. Itu namanya berpegang teguh pada duit tuh, pegang teguh sama makhluk. Nanti orang seperti ini diancam oleh Allah. A'rifu dzalika, aku tahu itu semua, min niyatihi, dari niatnya. Orang hamba yang berpegang teguh pada makhluk itu, illa, kecuali, qata'tu, aku akan memutus, kata Allah, aku akan memutus asbabas samai, sebab-sebab langit, min baini yadayhi, pada atau di antara orang tersebut. Pak, kalau kita pegang sama duit, maka Allah tidak akan menurunkan sebab dari langit. Artinya Allah tidak akan menurunkan pertolongannya, sebab Bapak sudah tergantung kepada makhluk. Allah nggak akan menurunkan pertolongannya. Ini maksudnya asbab sama. Bapak ngandelin tenang itu mah gampang, kalau ada duit mah beres urusan. Kan banyak orang ngomong gitu ya. Nanti akan Allah tunjukkan bagaimana duit kita itu nggak ada artinya, nggak bermanfaat. Di sini kita baru sadar ternyata pertolongan Allah lebih kita. Dan banyak Bapak orang itu terlalu ngandelin harta, ngandelin jabatan, ngandelin koneksi, ngandelin relasi. Tenang itu mah, saya punya kenalan di Kapolda, beres urusan begitu mah. Bahaya kaitan begitu Pak. Tenang, saya bawa ke rumah sakit gampang.
bagus, sungguh-sungguh, namanya itu berpegang teguh kepada makhluk. Orang begitu malah gagal total urusannya. Gagal total. Yang direncanakan enggak ada yang berhasil. Duit yang diandalkan habis, enggak ada bekasnya. Enggak sesuai harapan. Kenapa? Karena Allah memutus hubungan dengan langit, memutus pertolongannya, tidak diturunkan. Wa arsahtu, dan aku menutup. Ini ancamannya. Wa arsahtu, dan aku menutup al-huwiyah, sesuatu yang dicintai, min tahti qadamaihi, berada di hadapan kedua kakinya. Artinya apa? Orang yang kita sayangi, Pak, akan berubah jadi orang yang paling memusuhi. Bapak udah biayai semua kebutuhannya, fasilitasnya udah dicukupi, semua permintaannya Bapak turutin. Cuma karena Bapak jauh dari Allah, ngandelin punya duit banyak, orang yang sudah Bapak biayakan berubah akan memusuhi kita. Terjadi nggak? Sudah terjadi belum? Ya banyak orang yang tua, yang orang tua yang kecewa dengan anaknya. Ada Bu? Kecewa dengan anaknya. Sampai omongannya dia begini, Ustaz, kalau bisa gua masukin lagi tuh bocah. Sampai kecewanya Pak. Anak udah dirawat, digedein, dibiayai, ternyata musuh orang tuanya. Ditutup semua kebaikan, semua yang Bapak cintai ditutup semua oleh Allah, berubah menjadi sesuatu yang menyiksa diri kita. Ingat tuh Pak, kalau Bapak mencintai sesuatu sampai menghilangkan, sampai berpaling dari Allah, teorinya sesuatu itu akan menyiksa kita. Bapak cinta mobil, sampai Bapak berani ninggalin sholat. Sore-sore mau maghrib udah siap-siap sholat maghrib, malam cuci mobil, akhirnya nggak sholat maghrib. Ingat tuh, entah kapan tinggal tunggu waktu tuh, mobil itu akan menyiksa kita. Bapak sayang sama anak, boleh, tapi kalau gara-gara sayang sama anak, Bapak itu meninggalkan kewajiban, nggak sholat, umpamanya, tunggu waktu Pak, anak itu akan berubah menyiksa kita. Begitu seterusnya. Gara-gara pekerjaan Bapak berani ninggalin sholat, pekerjaan itu akan menyiksa kita. Ingat tuh Pak, bangun jam 3, beberes itu dagangan, sebelum subuh berangkat. Sholat subuh enggak sempat Pak Ustaz. Padahal bangunnya sebelum subuh, tapi nggak sholat subuh. Tunggu waktu, dia akan disiksa dengan dosa. Itu sudah teori Pak, maka hati-hati, ditutup oleh Allah. Yang ketiga, wa ma min 'abdin, dan tidaklah seorang hamba yuti'uni, yang taat kepadaku, taat sungguh-sungguh, ikhlas, tulus, tidaklah hamba tersebut illa kecuali wa ana, aku Allah, mu'tihi, akan memberikan kepada hamba tersebut yang taat sungguh-sungguh, qabla ayyas alani, sebelum dia meminta kepadaku. Subhanallah. Bapak gak usah pakai banyak doa, yang penting rajin, tekun, udah. Bapak gak pakai minta, Allah kasih yang terbaik untuk kita. Jangan kayak orang sholat, kalau pagi ada butuh hajat gede, dia bangun tahajud, doa banyak, subuhnya Pak, doa sebagai berat tahajud sekali. Orang begitu malah gak dapat apa-apa Pak. Yang penting Bapak rajin, tekun ibadahnya Bu, gak usah pakai minta, Allah kasih sebelum kita minta. Yang luar biasa, enak gak Pak? Enak gak Pak? Enak. Daripada minta malah salah, mending gak usah minta, tapi ibadah dipilihkan yang terbaik. Wa ghafirun, dan Allah mengampuni lahu, kepada orang tersebut yang taat pada
qabla an yastaghfirani, sebelum dia meminta ampun kepadaku sudah diampuni oleh Allah. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat dan Allah bahagiakan kita dunia akhirat, dipelihara keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, taat sampai diwafatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.